Bapak Presiden telah mengubah nasib anak Indonesia dari gelap menjadi terang. Oke. Pak Presiden kita ini adalah sang juru penyelamat. Pak Kodari juga pernah bilang menarik gini, soal MBG ini kan janji politik. Emang seberapa dosa kalau misalnya masyarakat ada yang menuntut bahwa MBG di stop dulu nih? Kalau Anda tidak setuju dengan programnya secara politis, mohon maaf, Anda harus sabar. Kita nggak bisa menafikan banyak Iya. yang bermasalah nih dapurnya. Masalahnya kan bukan di presiden, masalahnya di implementatornya. Sebetulnya Kopdes ini program yang seperti apa sih? Kok penataannya kayak swalayan mau tutup gitu? Bukan soal yang mau tutup, memang belum buka. Kan banyak juga nih Iya. kritik-kritik yang disampaikan di sosmed misalnya, Pak Presiden lihat nggak sih, nonton nggak sih? Halo, saya Putri Oktaviani yang akan menemani Anda di On Point kali ini. Pemerintah bukan hanya dituntut bekerja, tapi juga menjelaskan apa yang dikerjakan. Di tengah arus informasi yang begitu cepat, komunikasi publik ini menjadi jembatan antara kebijakan dan harapannya masyarakat. Bagaimana pemerintah membangun kepercayaan publik dan bagaimana kritik dan juga masukan dari masyarakat didengar dan dijadikan bahan evaluasi. Nah, untuk membahasnya sudah hadir bersama kita Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Muhammad Kodari. Pak Kodari, apa kabar Pak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Ya. Nah Pak Kodari, ini jadi sorotan di masyarakat. Ya. Sebetulnya banyak kebijakan dari pemerintah. Iya, secara niatnya baik, substansinya baik tentu saja. Tapi ternyata masih menuai polemik di publik. Apa sih persoalannya Pak? Apakah kebijakannya? Apa justru komunikasinya sebetulnya? Pertama memang kan program-program yang dijalankan oleh pemerintah itu awalnya adalah visi misi dari Bapak Presiden waktu menjadi calon di tahun 2024. Dan kita tahu pada waktu itu yang mendapatkan atau memberikan dukungan kepada Bapak Presiden Prabowo itu sekitar 58%. Kemudian ada 2 kandidat yang lain. Jadi sebetulnya kalau ada ketidaksetujuan terhadap program tertentu itu wajar. Oke, wajar karena tadi ada sisanya dari 58% itu. Iya. Jadi tidak 100% kan pilih 02 kan pada waktu itu. Nah, yang kedua, setelah program berjalan memang ada problem atau tantangan ya teknokrasi atau operasionalisasi. Itu terjadi dalam setiap program pemerintah, setiap program calon presiden. Pasti tantangannya ada di teknokrasi. Bagaimana gagasan misalnya MBG misalnya begitu. Pasti kan pengen tahu MBG dan sebagainya. Yang rame kan udah pasti tahu yang MBG biasanya. Iya, MBG. Memang kalau topik MBG langsung naik itu viewernya. Jadi kalau MBG misalnya, Pak Presiden punya visi untuk mengatasi masalah stunting, untuk memperbaiki kondisi kesehatan anak-anak kita, ingin meningkatkan IQ masyarakat rakyat Indonesia. Nah, pada tataran operasionalnya kita sudah tahu semua ada 2 problem ya pada hari ini. Yang pertama problem hukum, adanya indikasi korupsi khususnya markup beberapa item atau barang-barang ya, misalnya ada sepeda motor, kemudian ada CCTV, kemudian ada apa lagi, kaos kaki. Terakhir katanya itu ada sendok bebek. Itu. Nah, yang kedua soal tata kelola, Tata kelola itu bagaimana misalnya kita runtut ke belakang lah ya, misalnya ada perdebatan apakah misalnya berbasiskan kantin sekolah atau berbasiskan SPPG atau dapur umum. Nah, kalau bicara dapur umum juga bicara mengenai tata kelolanya, bicara mengenai persyaratan-persyaratannya, instalasi pembuangan limbah, berbicara mengenai sertifikasi layak sanitasi dan higienis, begitu. Kemudian bicara produknya, apakah produknya sudah betul-betul memenuhi syarat gizi yang diinginkan, apakah sudah betul-betul higienis misalnya. Nah, itu tantangan-tantangan yang kita hadapi pada hari ini. Ya, saya sendiri sebetulnya kalau misalnya saya yang jadi pimpinan BGN misalnya, saya tidak akan mengadakan CCTV lagi. Bahkan saya juga nggak akan mengadakan sepeda motor. Kenapa? Lah, ini kan mitra yang diminta untuk membangun SPPG. Ya, di mana-mana zaman sekarang orang bangun rumah, bangun kantor, pasti kan sudah otomatis pakai CCTV-nya kan. Sudah satu paket. Masa udah dibikin gedungnya, mitra sudah mendirikan,
ada peralatan yang dia lengkapi, ada peralatan masak, ada kulkas gede, ada rice cooker yang raksasa itu. Loh, masa dia nggak bisa nyiapkan CCTV gitu loh. Okay. Iya, tinggal dihitung aja masuk dalam biaya modal termasuk sepeda motor. Kenapa sepeda motor itu menjadi aneh? Karena apa? Karena SPPG itu diminta menyiapkan mobil operasional. Loh, kalau mobil bisa, masa motor nggak bisa kan gitu? Itu contoh. Tetapi memang kita kembali kepada pertanyaan di awal tadi, bagaimana kemudian suatu ide dan gagasan itu dibuat menjadi operasional. Semua hal di dunia ini, mau urusan kelembagaan, mau urusan pemerintahan, mau urusan negara, mau urusan pribadi, semua hal di dunia ini diciptakan 2 kali. Pertama dalam dunia gagasan, yang kedua dalam dunia nyata. Itu yang tantangan kita. Nah, kalau kayak gitu berarti sebetulnya dalam menerima kritik misalnya kayak tadi program-program let's say MBG, terus Operasi Desa Merah Putih dan sebagainya, itu meresponnya yang baiknya seperti apa sih Pak Godari? Pertama kita mendengarkan masukan ya. Masukan kan banyak ya. Pertama dari kolega sendiri, kolega di internal pemerintahan. Saya waktu di KSP misalnya banyak terlibat dalam pengawasan dan pengawalan program-program prioritas. Itu banyak ide dan gagasan yang kita sarankan. Misalnya waktu itu kita menyarankan kelihatannya struktur BGN ini terlalu sederhana. Yang diurus terlalu banyak kan begitu kan. Balik nih contoh lagi ya, misalnya contoh ya. Kalau saya kepala BGN, saya akan mendirikan koordinator provinsi, koordinator kabupaten, kota, semua saya bikin gitu. Nah, bahwasanya kemudian strukturnya lebih sederhana daripada itu. Misalnya satu korwil atau satu koordinator itu mengawasi beberapa kabupaten sekaligus, itu kan ya prerogatifnya dari yang ditunjuk begitu. Nah, jadi masukan itu ada dari dalam, ada dari luar, lewat media massa, lewat media sosial. Pada hari ini misalnya pimpinan BGN yang baru, mereka mendapatkan masukan yang sangat banyak dari DPR. Waktu temu atau rapat dengar pendapat dengan DPR, salah satu produknya misalnya jubirnya Bu Anu aja gitu, karena Bu Sari sebelumnya di BPKP, wakil BPKP, dan perubahan-perubahan yang terjadi di BGN pada hari ini itu berdasarkan salah satu temuan dari BPKP gitu. Jadi ya Bu Sari yang tahu masalahnya di mana ya sekalian menyelesaikannya. Itu banyak sih perubahan-perubahan. Dari Dewan Ekonomi Nasional juga ada masukan dan saran. Nah, kalau itu kan kalau misalnya kita bicara Pak Godari itu respon dari Bakom gimana gitu ya untuk menerima kritik maupun juga masukan dari masyarakat. Nah, tapi kalau Presiden sendiri kayak kemarin nih, ini untuk menanggapi kritik yang dilontarkan, ada yang menarik waktu di Gorontalo, Presiden Prabowo bilang, "Emang gue pikirin." Nah, itu apakah itu memang gaya komunikasinya Presiden atau apa sih sebetulnya yang mau disampaikan oleh Presiden? Yang gini, pertama tentu kita harus melihat pidato secara utuh ya. Jangan sampai dilihat sepotong-sepotong ya, apalagi zaman sekarang ini zaman clipper, zaman media sosial, bikin jadi 30 detik ya, kemudian 1 menit dan seterusnya. Kalau bicara konteks, hemat saya, presiden kan begini. Presiden ini melihat bahwa terjadi kesenjangan ekonomi yang luar biasa di Indonesia pada hari ini. Dan kesenjangan ekonomi itu kelihatan misalnya nih saya cerita dikit. Dari pertumbuhan PDB kita tiap tahun itu 5%. Tetapi kenapa kelas menengah kita justru turun? Sekitar 4-5% lah. Itu belasan juta kalau saya nggak salah, 13 juta kalau tidak salah. Kemudian kelas miskin hampir miskin atau near poor itu kan harusnya kalau pertumbuhan ekonominya naik, mereka turun, tapi mereka malah naik juga. Gitu. Jadi ada sesuatu yang salah di sana. Nah, begitu diteliti lebih jauh, ternyata di dalamnya itu ada elit-elit yang mendominasi ekonomi Indonesia. Nah, yang lebih kacaunya lagi, mereka mendominasi pendapatan ini dengan cara-cara yang bermasalah. Ya, yang pertama nih, misalnya, ternyata mereka mengelola kebun sawitnya keluar dari izin, alias kebun sawit ilegal. Kemudian juga ada tambang-tambang ilegal. Nah, setelah mereka memproduksi dengan cara yang ilegal, ternyata ketika mereka menjual, caranya juga ilegal, yang namanya under invoicing atau transfer pricing. Under invoicing itu mereka menjual dari Indonesia misalnya ke negara X gitu ya. Ya, dilaporkan 1.000, padahal mereka sebetulnya menjualnya 3.000. Volumenya juga mungkin misalnya 100 juta ton, tetapi kemudian dilaporkan cuma 50 juta ton misalnya. Nah, kemudian transfer pricing. Dengan transfer pricing ini mereka
Ya, mereka menjual dari negara kita kepada negara B misalnya. Habis itu dari negara B dijual lagi ke negara C dengan harga yang berlipat-lipat. Sehingga pemasukan pajak buat masyarakat Indonesia itu menjadi berkurang. Nah, sudah dihitung oleh Presiden itu sekitar 15.000 dalam 30 tahun. Sehingga memang sebetulnya ya kesenjangan ini menjadi luar biasa, dan teori trickle down effect itu tidak berlaku gitu loh. Makanya negara harus membantu masyarakat kita dengan cara apa? Kan kemarin bicara konteksnya itu kan konteksnya petani dan nelayan kan. Petani itu dibantu dengan irigasi, dengan pompanisasi supaya padi bisa tumbuh. Kemudian dibantu dengan pupuk. Distribusinya aturannya disederhanakan, harganya diturunkan 20%. Kemudian harga pokok pembelian gabah dinaikkan 6.500 supaya pendapatan petani meningkat. Kemudian nelayan itu dibuatkan program kampung nelayan, ada bantuan kapal, ada bantuan cold storage, ada bantuan pabrik es, yang intinya bisa meningkatkan pendapatan dari para petani dan nelayan, begitu. Oke, tapi teorinya. emang apakah cara penyampaian Presiden Prabowo demikiankah gitu dengan bahasa-bahasa yang sederhana kah atau seperti apa? Termasuk juga soal Presiden menyinggung soal dia tahu siapa nih yang ngedanain demo. Ya. Pertama begini, presiden kan pasti setiap presiden kan setiap orang kan punya gaya. Tamunya Okta kan juga beda-beda gayanya. Ada gayanya kayak saya, ada yang lebih kalem kan begitu kan. Itu supaya lebih dekat ke masyarakat, lebih gampang diterima masyarakat. Betul, lebih komunikatif ya, dan sebetulnya menunjukkan ketegasan dan keteguhan hati Pak Prabowo berhadapan dengan tantangan-tantangan yang ada. Karena apa? Kaum serakah nomik ini. Ya. Oh, baru lagi nih, selain Prabowo nomis ada serakah nomik. Enggak baru, udah lama. Iya, ini terminologi yang yang disampaikan oleh Pak Prabowo kepada kita. Jadi kan ada istilah oligarki, ada istilah mafia. Ya, beliau menggunakan terminologi serakah nomik. Beliau tidak anti dengan dunia usaha. Bagus dunia usaha, ekonomi bergerak, tetapi tidak boleh greedy, tidak boleh serakah. Serakah itu apa? Menggunakan lahan ilegal, under invoicing, transfer pricing. Jadi presiden ini memang tidak sabar dengan serakah nomik ini, dengan pampir nomik. Kalau dari pampir nomik dari saya itu. Oke, iya, pampir nomik ini. Tapi ini jadi pampir nomik ini. Tuh jadinya apakah memang menyindir pihak-pihak tertentu kah maksudnya? Bukan nyindir lagi, ini sudah ditindak ini. Bertindak tegas presiden. Buktinya apa? Ya, buktinya lahan sawit itu disita. Lalu kemudian yang terlibat dalam permainan minyak goreng itu diwajibkan bayar denda. Uangnya ditunjukkan ke masyarakat. Lalu kemudian sekarang dibikin satu badan yang namanya DSI, dan antara Sumber Daya Indonesia. Jadi badan ekspor satu pintu supaya jangan lagi terjadi praktek under invoicing dan transfer pricing. Ini presiden tegas. Oke. Ya. Nah, kalau nggak setuju, emang gue pikirin. Gitu. Demi rakyat. Lengkapnya gini, demi rakyat emang gue pikirin lo serakah nomik gitu. Oke, tapi kan karena tadi Pak Kodari ini saya panjangin kalimatnya ya. Emang gue pikirin. Ya, kalimat panjangnya itu demi rakyat. Ya, emang gue pikirin, hai pampir nomik, gitu. Demikian versi Kodari penyambung lidah Prabowo. Nah, Pak Kodari, ada satu teman lagi, Kodari penyambung lidah Prabowo. Oke. Nanti kita lanjut lagi soal itu. Nah, Pak Kodari, tapi gini, ada netizen juga yang justru berpikir bahwa dari kalimat itu, jadi seakan-akan kayak ini jangan sampai presiden kita nih anti kritik nih, karena itu nyambung juga dengan timingnya. Kemarin kan banyak aksi unjuk rasa oleh mahasiswa gitu. Enggak, gini dong, mari lihat dari substansi, jangan lihat dari kosmetik, jangan lihat dari gaya. Buktinya ya di BGN terjadi pembenahan yang luar biasa. Saya yakin ini pembenahan nanti ini tunggu nih 2 minggu lagi dari sekarang. 2 minggu. Itu pembenahan itu luar biasa itu. Masukan-masukan dari DPR luar biasa. Kan intinya kan ada masukan saran kritik untuk perbaikan tata kelola kepada MBG dan BGN. Itu diterima, itu luar biasa. Kita lihat aja misalnya pada hari ini sudah moratorium. Kenapa moratorium? Pembangunan SPPG yang baru ya karena kita mau fokus dulu untuk menata yang ada supaya kualitasnya lebih meningkat. Kemudian yang ada diatur lagi prioritasnya, di hitungannya, insentifnya tidak lagi dipukul rata. Satu SPPG angkanya sekian tapi didasarkan jumlah penerima. Terjadi penghematan uang di situ. Kemudian kita refocusing untuk penerimanya kepada 3B ya, ibu hamil, ibu menyusui,
nggak boleh kebalik ya. Hamil dulu baru nyusui kan? Oke. Nah, ibu hamil, Hamil, ibu menyusui. menyusui, balita. Oke. Kemudian di daerah tertinggal, 3T, terpencil, terluar. Supaya apa? Karena mereka yang selama ini terabaikan. Jadi ada affirmative action untuk ke sana di luar bahwa memang yang di daerah di luar 3T itu relatif sudah terisi. Jadi ada keberpihakan, ada penataan ulang yang lebih luar biasa lagi. Bahkan saya dengar ya bahwa nanti kemungkinan SMA misalnya tidak menerima MBG, itu adalah upaya-upaya untuk membuat efek dari MBG ini kepada anak-anak Indonesia menjadi lebih optimal. Oke, cukupkah 2-3 minggu evaluasi itu terhadap MBG? Kemudian juga yang menarik soal Pak Kodari kan Makanya juga Bu pernah Sari bilang, masuk. Kenapa? Beliau itu udah tahu tuh masalahnya di mana. Jadi montirnya turun langsung. nah Pak Kodari juga pernah bilang menarik gini, soal MBG ini kan janji politik. Emang seberapa dosa kalau misalnya masyarakat ada yang menuntut bahwa MBG di stop dulu nih gitu, tapi kemudian Pak Kodari bilang ini kan janji politik. Nah kalau nggak ditunaikan, begini, yang namanya janji politik itu bukan sekedar atau semata-mata janji, tapi dia adalah visi. Jadi Presiden Pak Prabowo ini sebelum menjadi presiden sudah mengidentifikasi permasalahan bangsa kita. Masalah-masalah apa sih yang penting? Nah, kalau bicara masalah kesehatan, salah satunya masalah stunting. Kalau bicara anak-anak, salah satunya kurang gizi. Dan beliau benar, saya baca laporan riset dari Bappenas pada bulan November 2025, ternyata 56%, saya ulang ya, 56% alias lebih dari separuh anak Indonesia itu masuk kelas, belajar, dengerin guru, perutnya lapar. Dan dengan adanya MBG, angkanya turun menjadi 16%, turun 40%. Jadi masalah perut lapar itu masalah yang konkret, masalah yang real. Nah, presiden menjadi presiden karena saya mau mengatasi masalah ini, misi suci untuk mengatasi masalah stunting, masalah kesehatan, masalah IQ. Saya ingin rakyat Indonesia menjadi maju, bisa bersaing dengan negara-negara yang lain. Makanya dibuatlah program ini. Oke, nah menarik tuh tadi misi Iya, suci arti, iya. tapi karena kita membenahi tata kelola, Iya. komunikasinya dari presiden sampai ke dapur lah gitu Iya. misalnya, karena kita nggak bisa menafikan banyak Iya. yang bermasalah nih dapurnya. Iya, Nah itu iya. gimana sih Pak Kodari? Ya, masalahnya kan bukan di presiden. Berarti dari kok? Masalahnya di implementatornya. Makanya dikoreksi, makanya ada DPR, makanya ada aparat hukum, makanya ada media, makanya ada kritikus. Sejauh bicara mengenai tata kelola tidak masalah. Tapi kalau Anda tidak setuju dengan programnya secara politis, mohon maaf, Anda harus sabar. Nunggu tahun 2029, mudah-mudahan ada calon presiden yang tidak setuju MBG, Anda pilih calon yang tidak setuju tersebut, begitu. Nah, kalau misalnya 2024 yang lalu Anda tidak pilih Presiden Prabowo, lalu Anda tidak setuju dengan program ini, wajar. Oke, berarti memang kritik itu wajar dong. Wajar ya. dong. Kalau nggak setuju dari awal ya dia kritik sekarang ya wajar gitu loh. Tetapi yang dulu pilih Pak Prabowo sekarang kritik juga lebih wajar lagi karena dia punya harapan kepada Pak Prabowo. Tetapi Pak Prabowo juga punya hak untuk tetap menjalankan program ini sampai dengan 2029 karena beliau diberi mandat 5 tahun. Presiden kita kan diberi mandat. Semua presiden terpilih, mau Mas Ganjar, mau Mas Anies, ya itu terpilih 5 tahun. Nah, misalnya nih siapa? Misalnya Mas Anies, nggak setuju dengan IKN. Program IKN saya bubarkan kalau beliau jadi presiden. Boleh nggak kita nggak setuju? Ya boleh aja, tapi nggak bisa Mas Anies, Anda nggak boleh bongkar IKN atau Anda nggak boleh nggak lanjutkan IKN. Itu hak dia. Karena dia sudah terpilih dan dia sudah punya visi dan misi tidak melanjutkan IKN. Tapi kan yang terpilih Pak Prabowo, gitu loh. Nah, jadi ya kalau saya nggak setuju dengan Mas Anies terpilih, ya saya sabar nunggu 2029, saya cari presiden yang mau calon presiden yang mau melanjutkan IKN. Saya pilih dia, nggak milih Mas Anies, kan begitu. Oke. Ya gitu. Nah, ya, Mas Pak- Anies. Oh, udah jadi flashback lagi nih. Ya rame kan. Iya, namanya juga jangan talk sampai show, namanya jangan sampai juga nilai 11 per diskusi. 100 ini. Nah, balik lagi tuh. Makasih ya. Seberapa sulit Lagi sih proses. meyakinkan masyarakat Indonesia soal program-program ini tuh, let's say tadi yang Ya. sering baik kita bahas soal MBG gitu, ini Ya. akan berhasil. Kalau saya sangat yakin, mudah meyakinkan masyarakat Indonesia. Gimana? Karena apa? Karena program-program ini bagus semua. Tetapi masalahnya adalah program-program ini belum tersampaikan dengan baik. Baik dari segi frekuensi maupun dari segi distribusi.
Saya punya cara, kami di Bakom punya cara, punya strategi agar program-program prioritas Bapak Presiden yang bagus ini untuk rakyat Indonesia ya Waduh. akan disampaikan dengan TSM, Apa, terstruktur struktur? sistematis dan masif. Ada juga yang banyak mempertanyakan sumber pembiayaan program-program besar pemerintah. Gimana cara menjawab Ya. kekhawatiran masyarakat itu? Pertama kita kan punya APBN. Nah, kalau kita bicara APBN kan sudah dibuat perencanaannya, sudah dibuat alokasinya. Di luar itu Bapak Presiden sangat optimis bahwa dengan menutup kebocoran kekayaan alam, dengan melakukan tata kelola ekonomi Indonesia yang baik, yang baru, maka kita akan punya APBN itu bisa lebih besar, pendapatan negara itu bisa lebih besar ketimbang sekarang ini. Gitu loh. Karena- Misalnya contoh dengan sitaan kebun sawit, Ya. 6 juta hektar. Kalau misalnya berapa? 4 juta rupiah profit yang bisa dihasilkan per hektar kebun sawit. Saya udah hitung itu. Setahun mungkin bisa dapat 250 triliun. Itu kalau 4 juta rupiah. Kalau bisa dapat pendapatan dari setiap hektar 10 juta rupiah, lebih besar lagi. 8 juta deh, 2 kali lipatnya. Bisa dapat 500 triliun. Dengan adanya DSI, ya, jadi Badan Ekspor Satu Pintu. Ya 500-600 triliun yang selama ini bocor, ya, karena under invoicing dan transfer pricing, itu bisa masuk ke dalam kas negara. Nah, 500 sudah 1.000 triliun. Oke. Nah, Pak Kodari ini, tapi yang Banyak uangnya. program prioritasnya Presiden Prabowo ini kan banyak kan, MBG, Kopdes, Ya. Sekolah Merah Putih, Ya. Sekolah Rakyat dan lain Ya. sebagainya. Nah, ini kan karena banyak dan masyarakat bertanya-tanya, Ya. ini jedar-jedor banget di Ya, ya. pemerintahan baru, Ya. langsung banyak programnya, tapi APBN-nya mencukupi nggak sih? Iya, mencukupi, sudah Mencukupi, dihitung, udah ya, dihitung. sudah dihitung. Tetapi kalau bicara program yang lebih banyak lagi, gini, PR kita ini sangat banyak, Okta. PR kita banyak. Ada PR ketahanan pangan. Nah, ketahanan pangan ada ketahanan energi, ada ketahanan air, ada ketahanan militer dan seterusnya. Nah, kalau bicara ketahanan pangan saja, pangan kan banyak. Ada beras, ada jagung, ada ayam, ada telur, ada daging. Nah, untungnya untuk yang beras kita sudah swasembada. Ya. Untuk ayam dan telur kita sudah swasembada. Tapi kita punya PR untuk misalnya kedelai. Kita PR paling gede di kedelai loh. Rakyat Indonesia harus tahu bahwa 90% kedelai yang masuk ke Indonesia itu digunakan untuk tahu dan tempe. Dan 90% kedelai kita impor. Jadi sesungguhnya tempe dan tahu adalah makanan impor. Ya makanya yang di dalam negeri jangan gimana? dibandingkan dengan burger. Lebih banyak impornya tempe Nah iya itu. makanya berarti PR-nya untuk Besar memperbaiki sekali. kualitas Besar kedelai dalam sekali. negeri dong. Betul, makanya harus dukung Pak Prabowo. Waduh, gimana? Baru 1 tahun setengah ini presiden. Visinya udah benar. sekarang- Visinya udah benar. Oke. Nah tapi Tolong tim lagi bekerja, kasih tepuk tangan. Jangan dimaki-maki. Itu pesan Presiden Prabowo. tapi makanya kan karena banyaknya program masyarakat nunggu nih ini kapan berhasilnya nih Lo gitu. sudah loh. berhasil. Udah berhasil. Indikator berhasilnya. Pertama ya, MBG sudah berjalan, penerima sudah 60 juta lebih. Iya. Jadi rakyat Indonesia yang menerima MBG sudah banyak. Ini luar biasa loh, dalam waktu 1 tahun setengah 60 juta penerima. Di luar ada masalah, kan Ya. begitu. Masalah dikoreksi. Ini prestasi luar biasa. Brazil untuk bisa 40 juta itu perlu waktu 11 tahun. Indonesia dalam konteks ini lebih cepat 10 kali lipat dari Brazil. Indonesia hebat dibandingkan dengan Brazil. Oke. Dalam MBG, belum dalam sepak bola. Kita doain kalau yang itu. Iya. Nah, Pak Kodari- Yang kedua, sekolah rakyat sudah berjalan, penerimanya udah 15.000. Anak-anak desil 1, desil 2, yang terbawah, yang miskin, yang jangankan sekolah, makan aja susah. Sekarang mereka makannya terjamin sehari 3 kali. Mereka sekolah, punya seragam, punya sepatu, punya laptop, tinggal di asrama yang bagus. Bapak Presiden telah mengubah nasib anak Indonesia dari gelap menjadi terang. Nah, Oke. Pak Presiden kita ini adalah
adalah sang juru penyelamat. Oh, aduh. Itu Nah, bagi Pak- yang tidak mampu. Nah, Pak Qadir, tapi bagi secara ekonomik musuh besar. Oke, Itu kita dah. tahu sekarang situasinya secara geopolitik, secara ekonomi kayaknya lagi kan berdampak juga nih gitu Ya. ya apa yang terjadi di Iran dan lain sebagainya. Nah ini gimana memastikan bahwa itu tidak berdampak lebih jauh, lebih menghambat pertumbuhan ekonomi dan Ya. tidak dirasakan oleh beratnya ke masyarakat menengah. Mana Ya. program prioritas? Ya. Skala prioritasnya Presiden Prabowo. Pertama mari kita berdoa agar Amerika dan Iran. Loh, bener serius ini. Ya, tapi bener. Kita kan harus Tapi, realistis ya, bahwa betul. Presiden Donald Trump itu kan di Betul. luar kemampuan kita kan. Itu tuh satu. Alhamdulillah doa mulai terjawab kan gitu. Sudah mulai ada kesepakatan damai. Yang kedua, Presiden harus mengidentifikasi potensi masalah apa saja yang timbul akibat geopolitik ya, dinamika geopolitik. Satu yang pasti pangan. Yang kedua energi. Alhamdulillah Bapak Presiden kita itu sudah punya visi yang tepat sekali dengan kondisi pada hari ini. Ketika orang belum percaya bahwa perang bisa terjadi sewaktu-waktu, ternyata terjadi benaran. Pak Prabowo sudah mengadakan program ketahanan pangan. Makanya beras kita aman. Pupuk kita juga produksi tinggi. Pada hari ini kita bisa ekspor beras. Kita bisa ekspor pupuk. Hebat loh Indonesia di bawah Presiden Prabowo. Iya loh, hebat. Masalah dalam negeri bisa diatasi, masalah luar negeri pun kita bantu. Bahkan karena kita produksi berasnya tinggi, itu harga beras dunia itu bisa turun. Dan itu kan membantu negara-negara yang lain yang juga makan beras kan gitu. Nah, itu satu. Yang kedua, kalau kita bicara energi, terutama minyak bumi, Presiden keliling. Nah, orang mungkin nggak paham. Presiden itu keliling untuk apa? Untuk mencari sumber daya, untuk mengamankan supply. Alhamdulillah sampai hari ini supply minyak bumi kita tetap lancar. Bahkan lebih jauh lagi, tidak perlu menaikkan subsidi BBM begitu. Jadi kalau subsidi BBM naik boleh demo, tapi kalau Pertamax-nya naik jangan demo. Wah, kenapa? Lah, memang ya nggak boleh karena itu kan untuk orang mampu dan dia Oke. memang mengikuti harga pasar. Memang begitu aturannya. Oke. Ya. Pak, Tapi- ini Pertamax nih kasihan ojol. Ojol yang pakai Pertamax 5%. Tapi pemilik Alphard 100%. Iya, Gitu. tapi kan di satu sisi beban subsidinya untuk mensubsidi yang BBM Gimana? subsidi gimana? Karena itu kan juga Oh, sudah APBN. dihitung. Pak Purbaik kan sudah menghitung. Karena ini masalah yang sangat besar dan sudah berlangsung beberapa lama, sudah dihitung. Sudah diantisipasi. Jadi Presiden, Pak Burawi lapor Presiden, Pak kalau sampai $100 per barel itu kita aman. Tidak perlu menaikkan harga BBM subsidi. Terakhir kemarin sebelum perjanjian damai angkanya di 80. Terakhir sudah mulai turun ke angka 70. Oke. Jadi alhamdulillah ternyata doa kita didengarkan. Supaya masyarakatnya tenang, ini kira-kira berapa lama sih? Misalnya kan ini kan Ya. Satpol Pp juga udah mulai dibuka. Nah ini berapa lama sampai penyesuaiannya gitu? Biasanya 3 bulan dievaluasi. 3 bulan evaluasi. 3 bulan dievaluasi, 3 bulan dievaluasi. Ada kejadian di dunia internasional, nggak ada kejadian tiap 3 bulan dievaluasi. Oke, nah tadi Pak Kodari sempat menyinggung soal Prabowonomics. Ini Ya. mungkin orang banyak yang apa sih Prabowonomics gitu? Ya. Apa bedanya dengan kebijakan ekonomi pemerintah sebelumnya? Ya. Pertama kalau Prabowo itu dia memfokuskan diri untuk mengatasi masalah-masalah pokok. Apa masalah pokok? Masalah ketahanan pangan, ketahanan energi itu pokok banget itu. Orang kalau nggak ada pangan kan kelaparan kan gitu. Yang kedua fokus pada pengembangan sumber daya manusia. Nah, kalau bicara sumber daya manusia, kata kuncinya itu pendidikan dan kesehatan. Ya, kan? Pendidikan dan kesehatan. Kesehatan, ada cek kesehatan gratis. Pertama kali di Indonesia. Bahkan ini yang paling masif di dunia. Seluruh rakyat, 280 juta akan diperiksa kondisi kesehatannya. Supaya apa? Supaya bisa dicegah. Jangan sampai menjadi penyakit yang fatal. Yang biayanya besar dan ya menurunkan kualitas hidup. Kemudian rumah sakit di daerah terpencil diperbaiki. Daerah-daerah yang tadinya tidak punya fasilitas kateterisasi ya untuk serangan jantung itu diperbaiki sehingga orang sangat terbantu karena kalau serangan jantung itu dia harus ditangani dalam rentang waktu tertentu yang kalau lewat dia akan fatal. Kalau bicara pendidikan sangat banyak MBG termasuk diantaranya. Tadi saya udah bilang kan lapar. Kalau nggak dibantu MBG lapar. Belajar lapar tentu konsentrasi menurun. Juga revitalisasi sekolah atau renovasi sekolah. Tahun lalu 17.000 sekolah diperbaiki. Tahun ini 70.000. Tahun depan 100.000. Tahun depannya 100.000. Tahun depannya 100.000 lagi. Habis itu kalau dipilih lagi, tambah lagi. Insya Allah dipilih lagi. Oke, nah Pak Kodari. Belum. Apa? Oh, ya, silakan, Banyak silakan. program ini. Masih banyak ternyata. Panel interaktif digital. Makanya sudah dijelaskan. Kami punya metode. Kami menyadari, di Bakom menyadari bahwa program Presiden Bapak Prabowo ini bagus-bagus dan banyak. Karena itu harus ada cara khusus untuk menjelaskannya.
Cara khusus bagaimana? Tunggu tanggal mainnya. Tunggu tanggal Iya. mainnya, oke. Panel interaktif digital diberikan layar gede. Supaya anak-anak Indonesia bisa paham dengan komputer, bisa paham dengan dunia digital. Juga materi pembelajarannya menjadi sangat kaya. Karena di dalamnya ada berbagai macam simulasi, ada macam-macam video, ada macam-macam aplikasi yang bisa dipakai untuk menjelaskan mata pelajaran dengan lebih menarik dan lebih interaktif begitu. Banyak sekali. Nah, yang ketiga bicara peningkatan sumber daya ekonomi masyarakat. Makanya ada Koperasi Merah Putih untuk memberikan fasilitas ketersediaan barang ke masyarakat dengan harga yang sesuai ya dengan yang ditetapkan oleh pemerintah. Kemudian ada juga tadi yang sudah diceritakan, bantuan buat petani, bantuan buat nelayan. Kemudian yang keempat, penegakan hukum dan penataan ulang sistem ekonomi Indonesia agar lebih adil. Itu menurut versinya M. Kodari. Pak Kodari, Ya. soal Prabowonomics ini, Ya. seberapa Ya. akan berpihak kepada terutama kelas menengah? Karena Ya. kelas menengah gini nih, Ya. kayak kehimpit terlalu kaya. Ya. Let's say terlalu kaya untuk Ya. dapat subsidi, tapi Ya. juga kayaknya terlalu sulit untuk Ya. menggapai naik kelas. Ya. Jadi program-program bantuan dari pemerintah itu sebagian juga sebetulnya ditujukan dan didapatkan oleh kelas menengah. Misalnya ya, program perumahan. Program perumahan ada program FLPP, Fasilitas Likuiditas Perumahan. Itu bunganya ramah di kantong. Kemudian tenornya juga panjang sekali. Ada inovasi dari presiden, ada inovasi dari menteri perumahan. Tenor kan biasanya untuk kredit rumah ya 5 tahun. Berapa lagi? 10 tahun. 10, 20. 15 ya. Maksimal biasanya 15. Ya. Tapi oleh menteri perumahan dibikin 30 tahun. Tapi kata presiden, saya tolak 30 tahun. 40 tahun. Nah, 40 tahun panjang sekali. Nah, makin tenor makin panjang, cicilannya makin murah. Makin ringan cicilannya. Kemudian ada juga BSPS, bantuan renovasi perumahan. Kalau renovasi perumahan memang lebih cenderung kepada yang menengah ke bawah. Kelas menengah memang PR kita pada hari ini. Jadi kelas menengah harus disusun suatu skema dan mekanisme yang bisa membantu mereka dengan lebih baik. Ya, ini kita harus perjuangkan. Terima kasih. Oke. Ini termasuk masukan dan saran Betul. yang harus kita kembangkan ke depan. Oke. Strategi dan rencananya. Yang ramai juga Pak Kodari soal Kopdes. Nah Ya, ini kan Kopdes. banyak nih gitu Ya. yang pengen tahu nih sebetulnya Ya. programnya mau dibawa kemana nih. Karena banyak juga toko-toko atau koperasi desanya nih kok penataannya kayak swalayan mau tutup gitu kan. Banyak nih yang beredar di sosmed. Nah ini gimana? Sebetulnya Kopdes ini program yang seperti apa sih? Bukan soal yang mau tutup, memang belum buka. Soalnya kok kayaknya nata-nata barangnya banyak Iya. yang gak beraturan gitu. Gini, pertama Koperasi Merah Putih itu sudah jalan ya. Seperti beberapa program presiden lainnya, program itu ada 2 kategori atau ada transisinya, ada yang permanen. Nah, kalau yang transisi, saya udah keliling ke beberapa tempat dan itu sangat membantu. Contohnya di Padang ya. Di Padang itu Koperasi Merah Putih menampung produksi madu oleh masyarakat. UMKM tuh ya. UMKM. Nah, madu ini kemudian dihitung secara nominal angkanya berapa dan uangnya itu bisa dipakai oleh warga untuk berbelanja. Tentunya dibelanjakan untuk kebutuhan sehari-hari. Jadi sudah konkret sekali nih yang berjalan di koperasi transisi. Nah, selanjutnya adalah koperasi yang permanen. Itu ada bangunannya yang sedang dibangun itu. Untuk yang permanen ini baru diresmikan operasionalnya baru 1061 beberapa waktu yang lalu. Nah, menuju ke 40.000 karena Menteri Koperasi mengatakan akan diprosesikan tahun ini 40.000, itu masih berproses ongoing. Nah, kalau bangunan sudah jadi juga ada tahapannya. Tahapan berikutnya apa? Tentu harus dimasukkan rak-rak display. Habis itu baru dimasukkan barang. Nah, jadi sabar tunggu tanggal mainnya. Targetnya sebetulnya Iya, mau targetnya. seperti apa sih? Apakah menyaingi yang udah ada Ya. gitu kan, minimarket kan sudah banyak nih sekarang. Ya, pertama begini, sebetulnya bukan menyaingi, tapi memberikan pemberdayaan ekonomi kepada masyarakat di tingkat paling bawah. Nah, caranya bagaimana? Produk-produk yang sangat dibutuhkan, seperti misalnya gas LPG, 3 melon,
3 3 kilo. kilogram, mau 3 melon. 3 kilogram disebut gas Gas melon. melon. Ya. Itu bisa didapatkan oleh masyarakat dengan harga yang baik. Ya, jangan sampai karena mata rantai distribusinya terlalu panjang, harganya terus naik. Kemudian minyak kita tuh, minyak goreng. Nah, minyak kita itu kan juga dia bisa mengalami peningkatan dibandingkan dengan harga yang ditetapkan oleh pemerintah karena panjangnya mata rantai distribusi. Nah, ini juga akan disuplai ke Koperasi Merah Putih di luar adanya produk-produk yang lain. Nah, jadi kalau kita bicara mengenai Koperasi Merah Putih, tujuan pertama adalah membantu masyarakat untuk mendapatkan kebutuhan sehari-hari. Oke. Di sisi yang lain, Koperasi Merah Putih juga direncanakan, diharapkan mampu menjadi off-taker untuk produk-produk pertanian, produk-produk perikanan, produk-produk peternakan dari masyarakat di tiap daerah, di tiap desa yang ada di Indonesia. Jadi ekonomi itu akan berputar, bergulir, dan karena ini koperasi, maka kalau nanti ada keuntungannya dikembalikan kepada anggota, yaitu warga desa itu sendiri. Oke. Gitu. Pengawasannya Ya. nanti seperti apa Pak Kodari? Pengawasan banyak. Pasti nanti ada departemen, ada Kementerian Koperasi, ya kan. Kemudian aparat hukum juga pasti masuk di sana. Kembali lagi, kita punya BPKP, Ya. punya PPATK. BPKP ini kan masuk ke semua program, bukan hanya di MBG, masuk juga Koperasi Merah Putih, masuk semua program yang besar-besar itu ada PPKP-nya lah. Pak Ateh itu sibuk sekali tuh. Oke. Iya, Nah, jangan-jangan nanti kan wakilnya diminta lagi nanti masuk kemana kayak di BGN. Oke, nah Pak Kodari dari semua program-program punyanya Presiden Prabowo, Iya. seberapa Punya masyarakat Ya, Indonesia. punya masyarakat Indonesia. Oke, yang Ya, dibawa oleh Presiden yang Prabowo dipimpin sebagai oleh Presiden janji Prabowo, politiknya Presiden iya. Prabowo. Nah, seberapa realistis sih target-targetnya? Sangat realistis. Sangat realistis. Memang begini, program-program ini baru dan bukan cuma baru tetapi juga punya perspektif yang sangat berbeda dengan sebelumnya. Ciri dari Prabowonomics itu juga adalah pasal 33 Undang-Undang Dasar 45 ya. Kalau bicara koperasi, sebetulnya itu implementasi dari pasal 1 dan pasal 4 konstitusi kita. Pasal 1 itu perekonomian disusun sebagai usaha bersama dengan asas perekonomian disusun sebagai usaha bersama dengan asas kekeluargaan. Kemudian pasal keempat intinya demokratisasi ekonomi gitu. Jadi ini semua ada patokan atau ada gantungan ideologinya. Nah, yang kedua, kalau kita bicara mengenai ya realistis lah pokoknya. Ya, tadi kan MBG bisa jalan, tapi mungkin ritmenya, operasionalisasinya, tata laksananya dikelola, ada modifikasi-modifikasi. Ya, Koperasi Merah Putih juga nanti akan ada modifikasinya, ada penyesuaiannya. Menteri Koperasi sudah mengatakan targetnya tidak 80.000 tahun ini, tapi 40.000 dulu. Memang Presiden ingin agar masalah-masalah ini bisa cepat selesai, karena beliau tuh nggak tega lihat anak-anak lapar, anak-anak nggak sekolah, anak-anak nyebrang mau sekolah nyebrang sungai nggak ada jembatan. Jadi ingin segera menyelesaikan masalah-masalah yang ada di Indonesia ini, terutama kalau udah berkaitan dengan anak-anak sebagai generasi masa depan Indonesia. Oke, nah Ya. kalau begitu, kalau misalnya dikatakan realistis, kepuasan publik menurut catatan Bakom seperti apa? Kami Bakom tidak mengadakan survei ya pada hari ini ya, belum ya. Yang survei yang saya lihat misalnya ada dari poll tracking terakhir itu 72%. Hemat kami masih bagus ya, tetapi tentu diwaspadai karena pernah juga di bulan Januari itu dari indikator ada angka 79. Jadi tentu kita harus perbaiki dari berbagai macam segi, dari segi tata kelola, dari segi komunikasi ya. MBG memang isunya lagi tinggi, lagi naik ya, sementara MBG itu menjadi pusat perhatian masyarakat. Jadi saya kira memang MBG ini betul-betul salah satu PR besar. Dan karena itu juga harus ada overhaul. Turun mesin. Overhaul, turun mesin. Betul-betul harus diperbaiki dengan sedemikian rupa dari tata kelola maupun juga dari anggaran supaya betul-betul bisa lebih efisien dan dirasakan manfaatnya secara optimal oleh masyarakat. Jadi saya kira pro kontra MBG ini memang berpengaruh ya, dan karena itu harus diperbaiki dengan sangat-sangat maksimal. Tentunya program-program yang lain juga kita harus jelaskan. Ini karena Bakom belum turun ini. Ya, Kalau Bakom udah turun nanti langsung dengan program-program komunikasi yang khususnya itu tadi, tunggu tanggal mainnya. Dengan strategi itu tadi. Insya Allah nanti akan naik lagi. Nah, berarti harusnya evaluasi program-program itu berapa
lama atau rutinnya berapa kali? Rutin selalu ongoing. Presiden kan panggil terus menterinya, diikuti perkembangannya, panggil juga para pengawas, PPATK, BPKP itu dipanggil. Proses yang terjadi di MBG sekali lagi seperti saya sampaikan itu kan hasil masukan dan catatan dari PPATK dan dari BPKP. Tentunya kan ini kalau saya pinjam istilah teman saya, ini kan bukan kejadian orang copet depan mata tertangkap tangan langsung ditindak, enggak. Ini kan proses yang melibatkan dokumentasi, data yang skala raksasa, perlu dikaji, perlu waktu untuk memprosesnya, dan ya semua program besar pasti akan membutuhkan proses atau tahapan dan waktu. Oke. Kalau tadi Ya. kepuasan publiknya menurut catatan beberapa lembaga survei masih tinggi, lantas ini Ya. berdampak juga nggak sih atau berbanding Ya. lurus dengan kepercayaannya Ya. ke pemerintah? Pengalaman tingkat kepercayaan dan tingkat kepuasan itu biasanya tidak terlalu jauh. Ya. Jadi tingkat kepercayaan kepada presiden seingat saya ya angkanya masih sangat tinggi ya. Ya beda tipis lah dengan TNI, biasanya kalau nggak nomor 1 nomor 2 tuh tingkat kepercayaan kepada presiden. Oke, berarti memang dikatakan tidak terlalu jauh lah gitu dengan Iya, itu tadi. Tidak. Nah, kalau di dalam kondisi ekonomi ini kan juga kita menghadapi berbagai Iya. tantangan. Gimana caranya menjaga trust-nya masyarakat? Dengan bekerja sebaik-baiknya, dengan menunaikan janji-janji kampanye, dengan menjalankan program dengan seoptimal mungkin, dan agar program-program tersebut dirasakan manfaatnya oleh masyarakat dan dikomunikasikan dengan baik oleh Bakom. Tunggu tengah mainnya. Oke, Pak Kodari, ini kayaknya jadi pertanyaan masyarakat juga nih, kan banyak juga nih Iya. kritik-kritik yang disampaikan di sosmed misalnya, Pak Presiden lihat nggak sih, nonton nggak sih? Nonton. Lihat. Nah, apa responnya ketika melihat, kan nggak semuanya video bagus-bagus gitu, Ya. gimana tuh? Biasanya kalau ada yang kritikan masukan diminta kita untuk mengkaji. Ya coba dipelajari bagaimana sarannya, bagaimana masukannya. Kan Bapak Presiden bahkan secara terbuka mengundang para narasumber tuh. Terakhir itu ada para ekonom, ada misalnya Pak Mardigu yang sering mengkritik gitu. Itu diundang langsung. Oke, Jadi bukan cuma sekedar ditonton tapi juga diundang dan bicara. ada respon ya? Sangat ada. Nah, termasuk juga nih kita mau baca komen-komennya netizen. Oh iya. Pak Kodari. Iya. Apa aja nih komen-komen Ya, dari aduh. netizen? Apa nih komen netizen? Oke, ini ada. Komen netizen, program prioritas bagus, kita setuju, tapi pelaksanaan desentralisasi, jangan sentralisasi. Masyarakat tidak bodoh, libatkan dong. Dibutuhkan keberanian untuk mengevaluasi dengan nalar, jangan hanya formal. Iya. Lanjut, ada lagi nih. Yang menarik juga, programnya apa nggak tahu. Wah, ini malah nggak tahu programnya. Oke, Itu lanjut, satu makanya lagi. udah bener tuh kalau Bakom merencanakan metode komunikasi khusus itu. Udah Satu bener lagi, itu. kayaknya ada lagi nih. Oke nih, untuk apa program bagus kalau yang miskin bertambah, lapangan pekerjaan susah, pejabat banyak yang korupsi. Omon sana, omon sini, tapi nggak ada arti. Kami butuh kerja nyata dan kehidupan yang lebih baik. Tanggapannya Bener. Pak Kodari tadi, Bener. terutama yang kedua tuh kayaknya. Bener kan saya udah bilang tadi ya. Program pemerintah itu, program presiden sudah dirasakan oleh masyarakat. Sekolah rakyat sudah berjalan, CKG sudah berjalan, MBG sudah luar biasa puluhan juta penerimanya. Koperasi Merah Putih juga sudah berjalan, ya, walaupun belum koperasi yang permanen. Jadi sebetulnya program-program pemerintah ini sangat konkret. Revitalisasi sekolah, sekolah udah bagus-bagus kok. Yang sudah dikerjakan perubahannya nyata. Panel interaktif digital sudah disebar di 288 sekolah seluruh Indonesia dan tiap tahun akan bertambah. Supaya SD itu ada 6 kelas tuh, tiap kelas punya PID. Ya. Bicara mengenai BBM, sampai sekarang BBM pasokan lancar. Harganya masih disubsidi, ya, gas LPG juga masih didistribusikan dan itu juga mendapatkan subsidi juga. Ya, untuk pelajar ada beasiswa, untuk mahasiswa ada beasiswa juga. Jadi sebetulnya program perlindungan sosial atau dukungan masyarakat kepada kalangan yang tidak mampu itu besar sekali. Okta, angkanya tuh sampai 1/3 dari APBN kita, sekitar 1.300 triliun. Jadi sebetulnya pemerintah sudah sangat bekerja dengan sebaik-baiknya. Buktinya hari ini kan kita bisa podcast, ya kan, podcast insya Allah bisa dinikmati. Tadi saya di jalan masih lancar, ya, kehidupan masih berjalan dengan alhamdulillah baik, begitu. Kan beda kalau misalnya nggak ada BBM, Oke. nggak ada beras, ya kan, harus antri,
harganya melambung tinggi kan enggak sekarang ini. Jadi insya Allah kondisi Indonesia baik-baik saja. Karena tadi ada yang merasa bahwa programnya apa nggak tahu tuh, Iya. berarti ada nggak sih Pak Kodari pesan Presiden Prabowo yang belum tersampaikan dengan baik ke masyarakat? Ya gini, kita fokusnya bukan ke sana. Fokusnya kita berusaha terus untuk melakukan komunikasi. Ada yang bilang begini, Presiden itu katanya baca buku banyak banget tiap hari, kok ngomongnya itu saja. Nah, Ini kita bukan sedang ngomong mengenai dosen penceramah, kita ngomong tentang presiden. Kalau adu banyak buku ya, adu banyak topik itu apa dosen. Tapi kalau bicara presiden itu pemimpin. Dia harus mengirimkan pesan kepada seluruh masyarakat Indonesia. Apa-apa saja masalah bangsa Indonesia dan apa-apa solusinya. Dan itu harus terus diulang supaya masyarakat kita paham, supaya masyarakat kita mengerti. Kalau masyarakat kita paham, masyarakat kita mengerti, mereka insya Allah akan mendukung, bergerak dalam satu barisan, dalam satu rampak barisan kata PDI Perjuangan. Nah itu dia. Saya sering mengabarkan begini ya, pemerintahan itu dengan masyarakat itu seperti gerbong kereta. Ya, presiden, pemimpin itu adalah lokomotifnya. Masyarakat di belakang adalah gerbongnya, ya. Gerbong ini harus ikut lokomotif. Dan memang karena gerbong kita ini panjang sekali, besar sekali, penduduk kita hampir 300 juta, luas wilayah kita 2 juta kilometer persegi, dari ujung Aceh sampai ujung Papua, maka memang lokomotif ini harus kuat dan gerbong harus ikut dengan lokomotif. Apa jadinya kalau lokomotif ke utara, gerbongnya ke barat, gerbong ke timur, bubar. Kita bukan jalan di tempat, bubar. Buyar ya. Buyar. Nah, kita tunggu nanti strateginya Pak Kodari. Terima kasih Pak ya, Muhammad Kodari, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah sudah bersama di On Point. Sehat selalu Pak Kodari. Thank you. Oke. Ya, terima kasih sudah menyaksikan On Point kali ini. Sampai jumpa di episode berikutnya. Saya Putri Oktaviani, sampai jumpa.